Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait proses destilasi. Ya, setelah sebelumnya kita membahas terkait sequence distillation. Ya, sekarang kita melanjutkan dengan destilasi kompleks. Di sini nanti kita akan gunakan kolom destilasi tiga kolom ya, untuk memproduksi. Di sini tertulis memproduksi bifenil. Ya, bifenil dan juga di sini akan dihasilkan ada metan dan juga hidrogen juga. Ada unsur metan, ada senyawa metan dan ada senyawa hidrogen juga yang akan dihasilkan. Ya, tapi produksi utamanya adalah memproduksi senyawa bifenil. Ya. Nanti akan disertakan untuk flowsheet atau block diagram dari proses destilasinya ini, dan itu melibatkan reaksi ya, dua macam reaksi, ada toluen direaksikan dengan hidrogen, dia menghasilkan benzen dan metan ya. Yang dimana toluennya ini nanti akan terkonversi sebesar 75% ya, menghasilkan benzen dan metan. Kemudian reaksi kedua ini adalah benzen yang dari sini ya, yang kemudian reaksi lanjutan diolah gitu ya, diolah untuk menghasilkan bifenil dan juga menghasilkan hidrogen. Di sini benzen ya, 2% ya, yang terkonversi. Oke, kita langsung coba cek di diagram bloknya. Ini dari produksi pabrik ya, bifenil. Ya, di sini nanti akan ada senyawa yang feed masuknya, kemudian dicampur. Ya. Nanti ada proses pemanasan. Dari proses pemanasan itu dimasukkan ke kolom destilasi yang bertingkat, ya, ada 3 kolom. Ada sebagiannya yang kemudian juga yang ini ya, dimasukkan ke alat flash separator ya, untuk kemudian dikembalikan lagi, di recycle. Ya, ada yang di purge ya, sebagai dibuang sebagian ya. Ada yang kemudian dikembalikan lagi untuk memperkaya feed masuk yang ada di depan ya, supaya nanti komposisinya juga akan lebih banyak ya di depan ini. Nanti dari sini akan dihasilkan yang bagian bawah ini adalah bifenil. Nah, ini yang dicari ya, produk bifenilnya. Dan untuk lebih detailnya ini ada gambar, mungkin kalau secara di sini nggak terlalu kelihatan ya. Nah, nanti akan saya jelaskan setahap demi setahap ya untuk mengerjakan blok diagram ini ya. Oke, kita langsung coba masuk ke tesisnya. Di sini kita tambahkan untuk fluid package-nya, kita gunakan Peng Robinson karena di sini memang tidak diketahui menggunakan apa, karena pada umumnya untuk yang sifatnya hidrokarbon ya, kita umumnya gunakan yang Peng Robinson. Kemudian komponen yang kita tambahkan di sini ada sekitar 5 komponen yang terlibat, mulai dari toluen, kemudian ada hidrogen, kemudian ada benzen, ada metan, ada bifenil. Oke, penulisan bifenil kalau di HISIS ini kita gunakan I biasa ya. Nah, seperti ini kita dapatkan bifenil. Oke,
Jadi ada 5 ya, ada 5 komponen yang terlibat di proses destilasi kali ini. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke simulation environment-nya atau PFD-nya. Oke. Kalau kita cek di diagram bloknya tadi, ya, di sini ada sebelum kita masuk ke kolom destilasi, di awal itu sudah diberikan treatment terlebih dahulu ya. Jadi ada pencampuran, ya, kemudian ada pemanasan. Jadi dipanaskan terlebih dahulu sebelum dia masuk kolom destilasi. Memang harus dikondisikan terlebih dahulu si feed ini tadi, umpan, dikondisikan pada suhu yang mendekati nanti suhu operasi yang ada di kolom destilasi supaya apa? Supaya prosesnya berjalan efektif dan lebih cepat ya. Kalau kita langsung memasukkan itu ke kolom destilasi ya, khawatirnya prosesnya akan lama karena butuh untuk menuju suhu yang diinginkan yang ada di kolom destilasi ini kan bisa jadi suhunya tinggi ya. Jadi makanya di sini perlu ada dikondisikan atau di treatment terlebih dahulu untuk sebelum masuk ke kolom destilasi dipanaskan ya. Nah, sehingga di sini ada beberapa alat yang nanti perlu kita gunakan. Selain itu juga sebelum dipisahkan pastinya kan tadi ada proses reaksi ya untuk bisa menghasilkan senyawa yang kita inginkan. Nah, sehingga di sini pun nanti akan kita gunakan yang namanya reaktor konversi ya. Kita libatkan di sini reaktor konversinya untuk menghitung hasil reaksi yang terjadi ya. Oke, di sini yang pertama-tama kita masukkan adalah nanti kolom mixer alat mixer ya, alat mixer. Nah, di sini kalau kita lihat di blok diagramnya tadi ada 3 mixer yang akan kita gunakan ya. Oke. Ada 3 alat mixer. Di sini ada 1, 2, 3 yang kita gunakan karena yang satunya tadi untuk recycle dari destilat yang di sini ya. Yang satunya juga dari recycle yang ada di alat flash separator ini ya. Artinya ada yang asli ya, asli umpan masuk seperti hidrogen ya. Di sini kita masukkan yang fresh itu adalah hidrogen dan juga ada toluen yang fresh ya, yang asli. Kemudian kita sekarang masuk ke hasisnya. Kita tambahkan aliran ya, aliran masanya. Boleh nanti kita berubah ya nama alirannya supaya sesuai dengan yang diinginkan di soal ya. Di sini untuk yang mixer pertama ya, ini bisa kita masukkan untuk yang bagian atas ya, mixer bagian atas adalah H2 fresh. Kalau yang mungkin yang 3 ini ya bisa kita beri nama stream name-nya H2 atau hidrogen fresh. Kemudian yang recycle itu yang ini ya, yang bagian atas ini adalah recycle-nya. Kita bisa beri nama H2 recycle ya. Boleh kita masukkan sekarang atau nanti pun recycle-nya ini boleh, jadi nggak harus di awal. Jadi mungkin kita hapus dulu aja ya. Jadi di awal ini kita masih fokus ke yang umpan fresh aja dulu. Ya di sini. Dan di sini adalah toluen ya, toluen fresh. Karena yang direaksikan antara toluen dan hidrogen. Nah, kita masukkan ke mixer 1. Mixer 2-nya ini inletnya yang toluen fresh.
Kemudian kita dari H2 fresh dan toluene fresh ini kita campur di sini di mixer ketiga. Ini kita bikin inlet stream masuknya kita bikin H2 in ya, dan juga toluene in. Kemudian outletnya di sini kita beri nama karena nanti akan dimasukkan ke alat berikutnya yaitu alat HE. Jadi kita bisa namakan boleh mix out boleh atau HE masuk juga boleh ya. Boleh atau mix atau HE masuk aja ya. HE in, HE masuk. Oke. Nah, yang ini kita juga hubungkan, jadi outletnya adalah yang H2 in. Kalau yang di sini outletnya yang toluene in. Jadi memang untuk yang soal ini kita agak banyak ya yang kita pakai aliran-alirannya. Jadi jangan sampai keliru ya memilih, jangan sampai bingung juga ya. Ini. Nah, nanti akan terbentuk rangkaian yang seperti ini. Nah, kalau sudah kita masuk ke di sini kalau kita cek ya di alatnya itu HE. Kemudian dari HE dia nanti masuk ke heater. Ini ada heater di sini. Ya. Jadi ini prakondisi untuk sebelum masuk ke reaktor ya. Karena reaktor pun butuh suhu tertentu ya untuk dia berproses. Kita masukkan HE. Di sini kita beri kita beri nama alirannya untuk yang tube dulu aja ya, bagian tube. Untuk bagian shellnya nanti bisa menyusul. Ini bagian tube-nya kita masukkan yang HE in ya, HE masuk. Untuk tube keluarnya kita beri nama HE out. Untuk shellnya dikosongi dulu, enggak masalah ya. Kemudian kita lanjut ke ya heater sekarang. Kita masukkan alat heater. Heater ini kita inletnya adalah HE out, outletnya heater out ya. Energinya kita beri key heater. Nah, sudah. Nah, ini kita sudah dapatkan susun ya alat-alat yang nanti akan kita gunakan. Setelah kita masukkan heater, ya, setelah ini ada gambar namanya alat reaktor ya. Reaktornya reaktor konversi. Ya. Nanti baru dari sini kita arahkan ke kolom ya, nanti ke kolom destilasinya. Kita masukkan reaktor konversinya. Ya, di sini ada general reaktor ya. Nah, di sini ada plug flow, ada CSTR. Kita pilih yang general reaktor, kemudian reaktor konversi karena memang di sini ada reaksi ya. Oke. Kemudian kita kasih lengkapi aliran-alirannya. Untuk yang masuk ke ini adalah dari heater out ya. Kemudian pump outletnya kita tulis pump out. Di sini leak out. Energinya bisa kita beri ke reaktor. Oke. Nah, di sini kan membutuhkan reaksi ya. Ini belum kita masukkan memang reaksinya. Jadi nanti kita akan masukkan, tapi ini kita
bikin rangkaian alatnya terlebih dahulu ya, menyediakan rangkaian alatnya dulu saja. Nah ini, jadi sudah lengkap ya. Ini untuk tahapan yang pertama ya. Oke, kalau sudah, kita tahap selanjutnya adalah kita memasukkan kondisi operasi fit masuknya ya. Kalau di soal di sini kita bisa lihat hidrogen dia masuk dengan mass flow sekian 549 dengan suhu 70 dan tekanan 569, sedangkan yang toluen itu dengan mass flow 25.000, suhunya 75, kemudian tekanannya 569 PSI. Nah, ini kita inputkan ke aliran masanya ya. Di sini di bagian H2 press-nya kita inputkan. Suhunya tadi 70 ya. 70 Fahrenheit. Tekanannya adalah 569 PSI. Kemudian mass flow-nya 549 lb per jam ya untuk hidrogen. Sedangkan yang untuk komposisi jangan lupa dimasukkan juga di sini hanya ada hidrogen ya. 1, sedangkan yang lainnya 0. Oke. Sampai dia berubah warna menjadi hijau dan di sini berwarna biru tua ya. Kalau sebelumnya biru muda, nanti dia akan berubah menjadi biru tua. Begitu juga yang toluen, kita masukkan suhunya juga. Suhunya di sini 75 Fahrenheit, kemudian tekanannya 569. Kemudian mass flow-nya kita diketahui 25262 lb per jam. 5262. Oke. Komposisinya juga dimasukkan, untuk toluennya 1, yang lain 0 ya. Oke. Nah, kalau sudah dia akan hijau juga menjadi biru muda, biru tua ya. Nah, di sini dia sudah nanti otomatis di mixer yang ketiga dia akan kita lihat bisa menghitung sendiri nilai-nilainya ya. Otomatis nanti HE-in-nya ya keluar dari mixer itu komposisinya seperti ini. Nah, kemudian di bagian HE, nah kemudian di bagian, nah di sini nanti di soal itu kan juga sudah diketahui. Di soal di sini, nah, diketahui suhunya untuk di HE ya, diinginkan 1000 derajat Fahrenheit. Nanti di heater dinaikkan lagi menjadi 1200 derajat Fahrenheit. Dengan tekanan ini harusnya 569. Ini keliru. Ini 569, yang di sini juga ada kekeliruan, harusnya juga 569 PSI ya. Jadi tekanannya adalah sama dengan tekanan feed masuk. Ya, tekanannya sama-sama 569 PSI ya. Oke. Kita masukkan di HE ya, 1000 derajat Fahrenheit untuk keluarnya. Oke. Kemudian tekanannya tadi tetap ya 569. Nah, nanti dia akan otomatis menghitung sendiri ya. Nanti ini untuk komposisinya pun juga sudah otomatis ya terhitung antara toluen dan hidrogennya ya. Kemudian ya di sini kita cek untuk delta P-nya memang 0 karena memang tekanannya sama ya. Sudah ya. Kemudian sekarang masuk ke heaternya tadi kita diminta suhunya 1200 ya, 1200 derajat Fahrenheit. Tekanannya dibuat tetap 569 PSI. Ya. Dan nanti dia akan otomatis menghitung ya, dan komposisinya juga sudah ada.
Kemudian selanjutnya, kalau ini sudah kita inputkan ya kondisi-kondisi operasinya, ya maka kita lanjutkan ke alat reaktor. Nah, untuk bisa mengerjakan alat reaktor ini, pertama kita perlu buat reaksinya, ya reaksinya terlebih dahulu. Kemudian nanti bisa kita hitung hasil dari reaksinya itu. Jadi kita masuk ke balik lagi ke simulation, ya, interfaces environment. Kita masuk ke bagian reaction ini. Kita tambahkan dulu komponen yang terlibat di dalam reaksinya. Ya, di sini reaksinya kita pakai yang ini ya, basis 1 ini semuanya. Ya, kemudian selanjutnya nanti akan muncul di bagian komponen reaksi ini, kita tambahkan reaksinya. Ya, reaksinya apa? Reaksi konversi. Nah, baru di sini kita masukkan reaksi yang pertama itu adalah antara toluen dan hidrogen yang menghasilkan benzen dan metan. Nah, seperti ini. Baru nanti kita inputkan koefisien stoikiometrinya ya ke dalam reaksi konversi ini. Kita lihat di modul ini. Untuk reaksinya tadi ada dua reaksi. Jadi reaksi pertama toluen dan hidrogen ini maksudnya dia koefisiennya juga satu ya, satu. Kalau ini kita sudah dipermudah, tapi kalau kalian ingin membuktikan lagi apakah sudah stoikiometri atau tidak, bisa dibuat senyawa ya, persamaan reaksinya dengan rumus senyawanya toluen 778, hidrogen H2 ya, kemudian benzen, kemudian metan ya. Nanti dicocokkan sendiri, nanti akan ketemu stoikiometrinya. Oke, untuk yang di sini kita masukkan langsung aja toluennya itu -1. Ini -1, benzennya 1, metannya 1. Ya. Kemudian selanjutnya adalah basis. Kita tentukan senyawa apa yang dia itu menjadi basis dia terkonversi ya. Di sini kita pakai toluen karena memang di sini ditunjukkan yang terkonversi adalah toluen sebesar 75%. Ini kita masukkan konversinya adalah 75% ya. Kita masukkan langsung 75, jadi nggak perlu bagi 100 ya. 75. Oke, nanti kalau sudah dia akan ready seperti ini ya. Kemudian ini reaksi 1, kita tambahkan lagi reaksi kedua, reaksi konversi juga antara, kalau kita lihat di modulnya itu benzen, dia menghasilkan bifenil dan juga hidrogen ya. Di modul ini kita lihat bensinnya koefisiennya 2, yang lainnya 1, berarti kita masukkan ini -2, yang lainnya 1 sama 1 ya. Kalau reaktan itu negatif, kalau produk positif ya. Kemudian basisnya kita tulis benzen ya. Benzen ini basisnya 2% terkonversi. Berarti kita masukkan 2. Nanti dia juga akan ready, sudah ready. Nah, di sini kita sudah punya dua reaksi ya, yang nanti bisa kita koneksikan dengan di flowsheet reaktor ya. Jangan lupa juga associate fluid package-nya di sini add set to fluid package ya. Jadi di sini jangan lupa dihubungkan dengan fluid package-nya. Add to FP, kemudian klik ini tadi. Ya, kalau sudah kita kembali lagi ke simulation BFD-nya. Sini kita bisa lihat ada ya reaktornya ini. Kita klik ya. Ini kita bisa masukkan reaction-nya. Di sini ada tab reaksi. Reaction set-nya yang mana? Yang tadi kita sudah buat global reaction set. Dia terdiri dari reaksi 1. Kalau ingin ngecek ya sudah masuk apa belum.
sudah terhubung atau belum. Di sini kita bisa lihat, oh ada reaksi satunya sama yang seperti yang kita inginkan tadi ya. Reaksi satunya bisa kita cek di view reaction, oh iya sudah benar, toluen 75 ya. Kemudian untuk reaksi keduanya juga bisa kita cek. Nah, ini juga sudah benar ya. Oke. Udah masuk semua di sini, berarti reaksi 1 sama reaksi 2 ya sudah otomatis. Jadi kita tutup ya. Yang perlu kita masukkan lagi adalah suhu. Jadi di sini ada tambahan informasi terkait suhu. Jadi ini ada reaktor sebenarnya di sini. Cuma di sini kemudian tidak di. Oh ya, reaktornya yang ini ya, ini tulisannya memang agak bergeser ke kanan ya. Yang ini adalah HE, ini heater gitu ya. Kemudian di sini adalah reaktornya dengan suhu 1268 derajat Fahrenheit. Itu kita inputkan ke worksheet-nya tadi. Oke, sekarang kita masuk. Di sini 1268 Fahrenheit. Nah, kita masukkan bisa salah satu ya, 1, 2, 6, 8, nanti yang lain ngikutin ya. Nah, ini kalau mau di input di liquidnya boleh, mau di vapornya juga boleh ya. Nanti setelah itu dia akan menghitung sendiri dan akan warna hijau ya, ready ya berarti. Jadi kita bisa lihat komposisi dari hasil liquid sama hasil vapor ya, komposisinya seperti ini. Oke, nah ini sudah biru semua ya, sudah biru semua. Hanya tinggal HE ini mungkin ya, yang tadi shell-nya ini memang belum kita inputkan. Ini nggak apa-apa, kita abaikan dulu ya. Kita sudah sampai ke tahapan reaktor. Ini kalau sudah sampai ini jangan lupa kalian save dulu. Khawatirnya nanti tiba-tiba ada error di tengah-tengah perhitungan, sudah jauh gitu ya, kita mungkin menghitung sudah sampai distilasi tapi tiba-tiba error. Nah, untuk mengantisipasi hal itu kita save terlebih dahulu ya, dengan nama ini karena nomor 39 ya, kita kasih nama 39A gitu ya. Nanti untuk berikutnya kita kasih nama 39B dan seterusnya. Oke. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita lanjutkan untuk alat-alat berikutnya. Ya. Nah, tahap selanjutnya kita masuk ke alat ya, nanti kalau kita lihat di modul di sini keluar dari reaktor ya. Ini tadi HE, ini heater, kemudian yang di sini adalah reaktor, keluar dari reaktor dia nanti masuk ke alat di sini, nanti ada pencampuran ya, nanti ada alat mixer di sini ya, yang keluar dari reaktor masuk ke mixer, kemudian nanti dia dipakai ya untuk sebagai pemanas ya, atau cairan atau fluida pemanas yang ada di HE. Nanti dia akan masuk ke HE, dia keluar nanti akan masuk ke flash separator. Jadi di sini vapor ya yang nanti keluar dari reaktor, nanti ada vapor, ada liquid. Nah, yang vapor yang keluar itu nanti kita mixer di sini, kemudian keluar ya, dipakai untuk pemanas HE di sini. Ada juga yang dicampur nanti dari hasil flash separator yang ada di sini ya. Kita coba masukkan ke di sini ada alat mixer ya. Oke. Kemudian yang masuk ke mixer adalah vapor, aliran vapor keluar dari reaktor. Oke, kemudian nanti outletnya di sini kita kasih nama HE, karena dia nanti masuk ke HE ya, jadi kita kasih nama HE fresh in. Oke. Kemudian ya sudah. Nanti
di bagian HE ini kita bisa kasih nama sesuai dengan yang di modul biar nanti nggak bingung ya. Ini kok double-double namanya, supaya nggak bingung kita kasih nama yang berbeda sesuai di sini nanti ini adalah HE masuk ya. Kemudian juga dengan ya sama HE out sudah sesuai ya. Ya, kita langsung ke alat HE-nya, kita masukkan sel setnya yang masuk itu adalah dari HE fresh in ini ya. Nah, kemudian untuk yang keluar kita namakan HE fresh out. Oke. Nah, di sini kita sudah ketemu. Nah, untuk ini bisa ditata sendiri ya. Oke. Jadinya seperti ini. Kemudian di sini masih ditanyakan unknown delta P-nya ya, karena memang kita belum mengisi tekanan yang di sini. Jadi selanjutnya kita isi tekanan yang ada di HE fresh out-nya ini, tekanannya sama 569 PSIA. Oke. Nah, ini sudah terisi semua. Nanti tinggal faktor koreksinya aja ya. Perlu diperhatikan ya. Oke, di sini sudah. Oke, ini masih kuning karena memang belum fix ya. Tidak apa-apa. Yang penting yang lainnya ini sudah biru semua. Selanjutnya adalah kita cek ya di modulnya ini. Oke. Nah, nanti ada proses recycle dari HE fresh yang keluar di sini. Nanti dia akan di recycle ya. Kemudian dia masuk ke flash ya, flash separator di sini. Ya. Jadi yang nanti kita tambahkan adalah alat, ada recycle, kemudian ya yang keluar dari HE ini kan nanti ini ya, keluar dari HE nanti dia akan diarahkan ke flash separator. Oke. Kemudian sebelum masuk flash separator di sini ada cooler ya, ini gambar cooler. Kalau heater itu ke atas, kalau cooler panahnya ini ke bawah. Jadi ini didinginkan dulu sebelum masuk ke flash separator. Jadi kita perlu tambahkan ini nanti tekanannya juga kita inputkan ya. Ini ada tekanan aliran yang masuk ke HE itu 494 PSIA. Ya. Oke, kita tambahkan alat cooler ini ya nanti. Jadi ini memang agak ruwet ya gambarnya, tapi insya Allah bisa. Di sini ada cooler, kemudian flash separatornya juga kita masukkan. Kita cari yang ini. Ini ya, separatornya yang ini. Oke. Oke. Sudah, langsung kita inputkan ke bagian cooler. Inletnya adalah yang HE. Oh ya, sebelum masuk ke cooler ini, di sini nanti ada recycle ya. Jadi kita tambahkan dulu recycle-nya. Ini ya, recycle R yang simbolnya R. Jadi ada recycle. Inletnya adalah yang HE fresh out. Kemudian outletnya kita beri nama cooler masuk ya. Cooler in. Oke. Nanti di coolernya baru inletnya cooler in, energinya dikasih di cooler, kemudian outletnya diberi nama boleh flash masuk gitu ya, flash separator masuk, flash in ya. Oke.
Nah, nanti di bagian separatornya dimasukkan inletnya adalah flash in, kemudian di sini ada hasil atas dan hasil bawah, ya kita beri nama flash gas sama flash liquid boleh vapor gitu, tapi bedakan dengan yang reaktor tadi ya, flash vapor atau gas boleh, di sini flash liquid ya. Ini kalau untuk energinya ini opsional ya, bisa diisi bisa tidak. Nah, ini sudah terbentuk rangkaian alat ya. Ini bisa ditata supaya nggak membingungkan, bisa diatur sendiri ya. Nah, mungkin seperti ini juga bisa. Oke. Ya, jadi dari HF fresh out ini dia masuk ke cooler, didinginkan, masuk ke flash in. Kita masukkan di bagian kondisi ya, bauxit di bagian kondisi ini tekanannya sama ya, tidak berubah, tekanannya 569 SIA. Bagian cooler ya. Oke. Ya, kita cek di bagian recycle ini nanti bauxitnya. Tadi kan kita inputkan tekanannya sama 569 ya. Nah, ini nanti kita pakai untuk mengisi aliran. Jadi suhu cooler ini berarti suhunya 328 ya. 328, kemudian tekanannya 569, molar flow-nya 546,5, satuannya adalah lb mol per jam ya. Oke. Di sini juga nanti cooler in-nya ya, ini sudah terisi ya, 328,5. Ini juga kita buat suhunya, suhu masuk ke atau cooler keluarnya ya, nanti ini kan inginnya diturunkan suhunya ya, jadi kita tentukan suhu keluar dari coolernya. Oke, untuk bisa membuat ini lancar ya alirannya, kita masukkan kondisi operasi yang ada di flash separator. Jadi di modul kan sudah diberikan info suhu yang ingin dicapai di flash separator adalah 100 derajat Fahrenheit dan tekanannya adalah 484 PSIA. Ini kita bisa inputkan di bagian sini ya. Ya, di bagian bauxit ini bisa kita masukkan suhunya adalah suhu yang keluar ya. Flash liquidnya itu adalah 100 ya, 100 ya, nanti akan menghasilkan ini. Nah, kita akan mendapatkan untuk tekanannya, nah bentar, untuk tekanannya kita gunakan 484 PSIA ya. Selanjutnya jangan lupa untuk flash in di sini tekanannya adalah 484 PSIA ya yang kita inputkan, sedangkan suhunya adalah 100 derajat Fahrenheit. Oke. Nah, nanti di sini dia akan otomatis ya, semua sudah menghitung sendiri. Kita dapatkan warnanya sudah biru semua. Oke, sampai di sini bisa kita save dulu ya, sebelum kita masuk ke alat berikutnya. Kita save dengan nama 39B. Oke. Kalian bisa save dengan 39B. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat di sini, dari flash ini yang vapornya itu nanti akan
kembalikan ya, akan di recycle ke feed masuk bagian sini, kemudian yang sebagiannya di purge ya, kemudian yang liquid dari flash separatornya diarahkan masuk ke kolom destilasi ya. Jadi di sini yang perlu kita tambahkan adalah ya seperti yang ada di flowsheet ini. Jadi ada T, jadi di sini ada T di sini fungsinya untuk memecah ya, memecah aliran. Kalau sebelumnya kan kita mixer ini mencampur, kalau T ini memecah menjadi purge dan juga nanti yang masuk ke yang di recycle ya. Ini ya, dipecah, kita pecah dulu dengan menggunakan T ya. Kita masukkan alat T-nya. Ya, ini T-nya di sini. Kemudian ada lagi ini adalah, nah ini mirip bentuknya seperti pompa, tapi coba kita cek dulu ya. Ini alat apa yang ada di faucetnya. Di sini ada expander ya. Ya nanti kita masukkan expandernya. Ini kompresor ya tadi, bukan expander tapi dia adalah alat kompresor yang nanti di recycle ya ke arah sini, mixer ini. Mixer yang oke, kita masukkan alat kompresornya di sini. Ada kompresor ya, karena tujuannya untuk menaikkan tekanan ya. Kemudian kita masukkan di sini aliran inlet masuknya adalah dari yang vapor ya. Flash vapornya. Kemudian nanti dari T itu akan pecah menjadi dua streamnya. Ya. Kita bisa beri nama sesuai yang ada di sini. Ada purge sama ya ini flash gas ya, flash gas 2. Bisa kita inputkan. Di sini ada purge. Kemudian ada flash gas 2, kita tambahin sendiri. Oke, kalau sudah ya, nanti yang purge ini keluar sendiri ya. Ini bisa taruh di sini. Ini kalau ingin merubah arahnya juga bisa ya. Merubah arahnya biar nanti aliran bersama flash gasnya bisa ke arah kiri. Ya, cara merubah arahnya kalian klik kanan di alatnya dengan klik transform ya. Kemudian bisa dibuat mirror about Y. Nah, seperti ini nanti dia akan berubah arah. Sedangkan yang purge-nya ya ini juga bisa kita rubah arahnya. Transform juga mirror. Ini juga bisa mirror. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa masukkan ke kompresor ya. Kalau purge bisa kita tata di sini flash gas-nya. Yang masuk kompresor adalah flash gas 2. Keluarnya kita bisa beri nama dengan flash gas yang recycle. Jadi nanti bisa dilihat ya. Ini flash gas yang recycle. Oke, untuk energinya kita kasih nama kompresor. Kalau sudah seperti ini, nanti ini juga bisa di rotate juga ya, di rotate arahnya. Ya, biar bisa mengarah ke kiri. Oke,
Oke. Nah, nanti flash gas recycle-nya nanti masuk ke alat recycle ya. Jadi kita masukkan. Ya. Kemudian dari recycle ini nanti dimasukkan ke mixer yang pertama. Oke. Ini pilih flash gas recycle-nya. Kemudian yang masuk ke mixer kita namakan dengan H2 recycle. H2 recycle. Oke. Ya, kalau sudah nanti yang masuk ke mixer itu ada 2 ditambah dengan H2 recycle. Oke, nanti jadinya seperti ini ya. Oke, tapi sebelum dihubungkan dengan mixer yang pertama, lebih baik sampai di sini dulu, baru kemudian di save ya. Jangan lupa di save supaya nanti kalau ada apa-apa bisa langsung dipanggil lagi file yang sebelumnya ya. Jadi nanti rangkaiannya seperti ini, nanti tinggal kita masukkan kondisi-kondisi operasi yang perlu diinputkan ya. Ya, sesuai dengan modul ya, kita inputkan di sini adalah mass flow dari purge-nya. Purge-nya di sini terdiri dari metan dan juga hidrogen yang dia punya mass flow 4398. Ya, ini kita masukkan di bagian T ya. Ini di worksheet-nya kita inputkan mass flow-nya di bagian purge ya. Ini mass flow 4398 lb per jam. Ya, nanti otomatis akan hijau ya, akan ready. Nah, seperti ini. Ya, kemudian untuk kompresornya di sini kita tujuannya menaikkan tekanan menjadi 569 PSIA. Ya, karena memang di sini diminta 569, awalnya 484. Jadi untuk menaikkan tekanan itu kita pakai kompresor. Ya, jadi di sini di bagian worksheet kita naikkan tekanannya 569 PSIA. Oke. Nah, dari sini sudah biru semua ya, sudah ready. Oke, berarti kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ini bisa kita save dengan nama 39P ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah masuk ke kolom destilasi ya. Masuk ke kolom destilasi. Jadi untuk recycle ini kapan kita menggunakan recycle, kapan tidak, nanti tergantung dari spesifikasi yang nanti kita ingin hitung ya. Maksudnya kalau ini saya arahkan ya, aliran H2 recycle saya arahkan ke mixer yang pertama di sini, pastinya dia akan mempengaruhi ya proses kerja dari aliran yang awal sudah kita buat. Jadi awal kan buatnya ini sudah smooth ya, sudah bagus seperti ini, bisa stabil, bisa konvergen ya. Tapi nanti kalau kita ganggu dengan atau kita tambahkan dengan aliran lain masuk ke sini, pasti nanti prosesnya ini akan terjadi perubahan ya. Nah, untuk mensimulasikan ya supaya perubahannya itu bisa bagus ya, maka kita perlu simulasikan, makanya di sini perlu ada recycle, alat recycle. Di sini juga seperti itu. Ya. Di sini perlu ada recycle juga karena memang arus utamanya kan yang sebelah sini sebenarnya ya. Tapi kemudian kita arahkan ada yang masuk ke separator. Jadi di sini perlu kita tambahkan alat recycle. Fungsinya adalah untuk ini menspesifikasi. Jadi nanti ada modul tentang khusus tentang recycle yang akan saya share. Jadi memang fungsinya adalah memberikan kemampuan nanti kita untuk memasukkan sebuah stream yang dia bisa dipecah gitu ya, bisa dipecah. Jadi alirannya itu bisa kita buat spesifikasi secara sementara. Jadi spesifikasi yang ada di ini itu sementara bisa kita lihat nilainya itu berapa dengan bantuan recycle ini.
ya, supaya nggak mudah terganggu nanti proses yang terjadi. Jadi fungsinya recycle adalah untuk memasukkan tear stream namanya, yaitu sebuah aliran yang yaitu memiliki spesifikasi yang sementara ya atau temporer. Nah, fungsinya supaya nanti kita bisa mendapatkan spek yang tepat. Jadi istilahnya kayak trial gitu ya. Mendapatkan spesifikasi yang tetap ya, yang tepat ya untuk bisa menghasilkan solusi konvergen. Ya, didapatkan hasil yang konvergen. Nah, maka dari itu di HISIS itu di recycle maksud saya di bagian recycle ini dilengkapi dengan simulator hold ya mode hold ya. Nah, supaya ketika nanti kita mau mengerjakan kita bisa kembali ke mode go ya. Jadi simulatornya ya ini tujuannya ya tadi kita bisa menggunakan ada mode hold juga ada mode go. Jadi nanti recycle itu fungsinya adalah mengiterasi ya, aliran. Nah ini nanti bisa kalian baca dulu ya. Ini ada nilai. Jadi fungsinya untuk mengiterasi, menghitung secara berulang-ulang, secara trial gitu ya. Nanti ada nilai toleransi yang perlu kita masukkan juga ya pada parameter batch. Kemudian nah di sini juga ada beberapa inputan ya yang perlu kita masukkan. Oke. Ini bisa nanti kalian baca-baca terlebih dahulu juga untuk bisa memahami terkait recycle. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung menghubungkan H2 recycle dengan mixer yang di sini. Ini tadi sudah saya hubungkan. Nanti dia akan seperti menghitung sendiri ya, mengiterasi sampai konvergen didapatkan ya. Ada nah ini ya. Oke. Oke, kalau sudah kita bisa coba ya, ke langkah berikutnya. Oke. Kita lanjutkan ke kolom destilasi, kita lihat di modulnya. Ini ada aliran dari pompa, ini ada pompa, kemudian dia dipecah alirannya ke sini ya dan juga ke kolom destilasi. Jadi kita butuh untuk memecah adalah T, kemudian di sini dihubungkan dengan mixernya ya. Jadi ini kita kasih T di sini untuk memecah, kemudian pompanya ya juga. Jadi ini kita pecah. Kita lihat di yang flow sheet yang di sini. Ya, ini ada T, kemudian ada pompa juga. Ini kita ya kita beri pompa ya di sini. Jadi untuk menaikkan aliran dari mixer ke pompanya. Kita kasih pompa. Oke. Nanti di sini juga ada kolom destilasi dan juga shortcut ya. Kita masukkan shortcutnya. Jadi sebelum masuk ke kolom destilasi kita masukkan ke shortcut dulu. Tapi sebelumnya kita selesaikan dulu yang T sama pompanya ini ya. Ya, untuk DT ini kita masukkan inletnya adalah yang flash liquid. Oke. Nanti dari T ini akan pecah menjadi dua, yang satunya masuk ke kolom, kita namain feed kolom destilasi. Kemudian yang kedua nanti dimasukkan ke mixer ya. Nanti kita masukkan ke mixer. Ya,
ini kita beri nama mixer in ya, mixer 103 in. Oke. Ya sudah, kalau sudah kita arahkan, tinggal kita arahkan. Sebelum masuk ke mixer, ini ada pompa. Ya fungsinya juga untuk menaikkan tekanan karena memang di sini yang di sini tadi kan 484 PSI. Kita masukkan ke sini kan jadinya 569 ya. Jadi di sini memang perlu pompa untuk tekanannya supaya bisa naik. Jadi mixer plus 3 in. Di sini untuk energi dari pompanya sendiri kita beri bisa e-pump ya. Outletnya kita beri nama mixer 3 input masuk aja ya. Intinya beda dengan yang ini. Oke. Nah, baru dari sini nanti ini bisa kita mirrorkan lagi, transform. Oke, nah nanti ini akan masuk ke mixer. Mixer 103 masuk. Oke, mungkin supaya nggak bingung ya, ini kita ganti nama aja, masuk pompa gitu ya. Pump in. Oke. Ya, nah seperti ini. Nah, nanti kita lihat di sini ternyata akan berubah menjadi biru muda ya. Nah, berhentinya di recycle. Jadi memang fungsinya ini supaya nanti enggak mempengaruhi kondisi operasi yang di sebelumnya recycle ini. Jadi fungsinya ada recycle untuk memutus dulu hubungannya ketika tiba-tiba ada aliran masuk yang kemudian mengganggu kestabilan proses yang ada di sini. Jadi untuk kita beri recycle supaya tidak terjadi perubahan. Oke. Ya, selanjutnya nanti dari yang keluaran feed column distillation ini kita masukkan ke distillation column yang pertama. Nah, di sini kita ini kan masih biru muda ya. Kita cek di bagian T-nya ini. Ini kan ada indikasi unknown split, jadi tidak diketahui yang dipecah ini pembagiannya seperti apa ya. Ke distilasi berapa, ke yang pompa untuk dikembalikan lagi ke mixer di sini berapa. Jadi itu yang perlu kita isi. Jadi feed column distillation-nya ini kita inputkan 0,75. Jadi yang masuk sekitar 75% ke kolom destilasi. Sisanya nanti yang masuk ke mixer adalah 25%. Ya, nanti otomatis ya ini akan menghitung ya, didapatkan komposisi, tekanan, suhu, dan mass flow dan molar flow ya. Kita langsung hubungkan dengan mixer yang ada di sini, mixer masuknya itu yang mixer 103 masuk ini. Nanti yang akan didapatkan tetap biru muda, biru tua ya, sudah biru tua, sudah oke. Selanjutnya kalau yang di sini masih, nah nanti akan bisa kita selesaikan kalau sudah menyelesaikan semuanya karena di sini faktor koreksinya masih rendah ya. Oke. Nah kalau ternyata HE di sini masih belum ready, belum oke, di sini keterangannya faktor koreksi rendah, berarti kita coba rubah model dari HE ini. Ini yang pertama kan kita masih menggunakan endpoint, kita rubah menjadi weighted ya, exchanger design yang weighted. Nah, nanti akan menghasilkan kondisi yang convergent atau ready, oke ya, warna hijau. Jadi kita rubah model HI-nya menjadi weighted. Oke, nah dari sini sudah sejauh ini sudah oke ya.
sebelum masuk ke berikutnya kita save dulu dengan nama 39C. Ya. Kalau sudah, baru kita masuk ke kolom destilasi. Oke, di sini kita kerjakan dulu yang kolom destilasi. Di modul ditunjukkan ada 3 kolom ya, berarti kita coba juga inputkan yang lain ya, ataupun mau mengerjakan satu-satu dulu juga bisa. Kedua, ini yang ketiga. Oke. Selanjutnya, nah kita masuk ke shortcut yang pertama ya. Ini tadi untuk sebelum ke sini, ini tadi untuk purge-nya harusnya sebelum kita campur dengan sebelum masuk ke recycle yang ada di sini recycle 2, ini seharusnya kita nolkan dulu mass flow yang ada di purge. Jadi sebelum kita hubungkan recycle dari hasil recycle 2 dicampur ke mixer, sebelum itu kita rubah dulu. Ini saya ganti dulu ya, jadi makanya tadi nanti ininya nilainya minus ya. Nah ini harusnya kita yang H2 recycle ini kita hapus dulu, jadi jangan digabungkan dulu dengan mixer ya. Ini purge-nya ini harus kita nolkan dulu ya. Ini kan tadi 4398. Nah, mass flow yang ada di purge ini kita nolkan dulu, jadi 0 ya. Tadi memang 4398 tidak apa-apa untuk supaya aliran yang di sini bisa ready ya. Setelah itu baru sebelum dicampur dengan mixer di sini kita nolkan dulu mass flow-nya ya. Kemudian baru bisa kita campur di mixer. Yang ini ya, H2 recycle. Nah, oke. Oke, dia akan berkedip-kedip seperti ini, dia mencari ya sedang trial ya, melakukan proses konvergensi. Oke. Ini masih terus melakukan perhitungan ya. Nanti sampai didapatkan hasil yang konvergen. Jadi sebenarnya kalau dari sekarang sudah berhenti ya kita dapatkan hasil ini ya. Jadi sebenarnya kalau sebelumnya sudah kita nolkan cepat prosesnya ya, tapi karena ini tadi terlambat ya. Ini sudah berhenti, sudah konvergen. Sekarang kita ke ini ya, shortcut ini. Nanti dari hasil yang tadi flash separator ini kan ada yang dia berbentuk uap, ada yang berbentuk liquid ya. Kita bisa cek komposisi dari keluaran di liquid ini. Itu terdiri dari semua komponen ada, hanya saja bisa kita lihat di sini bensin yang paling banyak ya, sekitar 73%. Toluennya juga masih ada. Jadi masih mengandung semua 5 komponen itu ya. Dan ini yang nanti akan kita pisahkan ya dengan menggunakan distilasi bertingkat ini, yang nanti ujung-ujungnya kita akan mendapatkan biphenyl. Tujuannya adalah menghasilkan biphenylnya. Nah, kalau kita cek di bagian splitter ini, tadi kan yang 75% kita arahkan ke destilasi, sedangkan yang 25% kita recycle ya, untuk diolah kembali. Untuk penentuan 7525 ini nanti juga bisa kita tentukan sendiri sesuai keinginan kita ya. Mau jadi 80% ke destilasi juga bisa, atau 90% juga boleh ya. Nah, di sini yang
saya gunakan yang 75%. Jadi nanti di shortcut ini kita masukkan, kita buat mungkin arus ini ya, arus baru yang itu kita define dari feed column ini, kita cloning feed column distillation ini. Oke, sudah. Kalau sudah, kita masukkan di sini inletnya adalah feed 1 ya tadi. Oke, ini 1 yang ini. Kemudian boleh kita rubah namanya nanti, yang di sini dutinya kita masukkan Kikon source 1. Ini mungkin bisa ya Kikon, nanti yang destilasinya kita buat E ya, kon 1, kemudian distilatnya bisa kita tulis dis 1, rep boilernya Ki rep 1, bottomnya bottom 1 ya, sudah. Nah, kemudian kita masukkan sekarang parameter dari komponen Likey sama Hifiki-nya. Untuk yang pertama, jadi untuk kolom yang pertama ini, gimana kita cara menentukan Likey sama Hifiki-nya? Kita lihat dari 5 komponen yang ada tadi, yang terlibat di proses ini. Itu kan ada metan, ada benzen, ya, kemudian ada toluen, ada hidrogen, dan juga bifenil. Nah, di sini kita cek titik didih dari masing-masing komponen ya. Kita lihat nanti kita dapatkan titik didih metan itu sekitar min 161 derajat Celcius, sedangkan bensin 80, untuk toluen ini 110, hidrogen karena dia pasti fasenya gas sehingga memang di sini didihnya min 252, bifenilnya 255. Nah, jadi kalau kita lihat ini yang paling lama menguap memang bifenil, sedangkan yang mudah ya hidrogen sama metan ya. Hidrogen dan metan. Nah, nanti kita cek di sini. Oke. Ini kolom yang pertama yang kita perhatikan adalah antar dua komponen, tapi kalau di sini kita bisa lihat ada metan yang paling cepat menguap, kemudian hidrogen ini lebih mudah lagi, dan juga ada benzen. Karena kita gunakan 3 kolom destilasi ya, jadi yang kita pakai langsung 3 komponen ini. Ya, yang di sini untuk hidrogen bisa kita abaikan ya, karena memang dia dari awal memang berupa gas ya, fasenya adalah fase gas hidrogen yang nanti akan ikut keluar di bagian atas sini. Jadi nanti yang akan keluar di bagian atas itu adalah metan dan hidrogen. Kemudian yang keluar di bagian bawah ini adalah benzen ya, benzen dan juga toluen dan juga bifenil yang nanti akan diproses di kolom destilasi kedua ya. Nah, sehingga nanti yang menjadi Likey-nya adalah metan, hidrogennya bisa diabaikan saja, Hifiki-nya adalah benzen ya. Yang toluen dan bifenil itu nanti masuk ke kolom destilasi kedua. Jadi yang kita fokuskan adalah hanya metan dan benzena saja ya. Oke. Nanti bisa dicatat dan diingat-ingat. Untuk Likey-nya adalah metan ya, ini sesuai seperti yang ada di modul ya sebenarnya. Jadi kenapa saya menentukan seperti itu, karena di modul pun dijelaskan yang ke atasnya adalah hidrogen dan metan, nah, sedangkan yang ke bawah adalah sisanya yaitu benzen dan toluen serta bifenil ya. Ini saya masukkan metan untuk Likey-nya, kemudian Hifiki-nya adalah benzen. Di sini diinputkan ini yang diketahui ya, 0,005
Kemudian yang untuk bensinnya, karena kita ingin semaksimal mungkin ya mendapatkan mengambil metan ya, eh, mengambil metan yang ada di distilat. Jadi ini kan ini LKB, ini kan LKB. Nah, nanti ada LKD-nya, kita inginkan itu sampai semaksimal mungkin. Kita asumsikan 99,5% ya. Ya, jadi kita inginnya maksimal 99,5%, jadi nanti di LKB-nya bisa 5% ya, cukup 0,5%. Jadi nanti 0,005 ya. Kemudian untuk yang bensinnya memang harapannya yang ada di bottom ya itu juga maksimal ya yang didapatkan. Jadi makanya di sini saya buat 0,001 atau sekitar 0,1% ya. Bensin yang ada di distilat, sedangkan bensin yang ada di bottom atau HKB, ini HKD ya, ada di bottom karena memang yang kita inginkan kan paling banyak bensin di bottom ya, itu mencapai 99,9%. Oke, ini yang kita inginkan, kita buat maksimal aja ya. Oke, kalau sudah kita masukkan tekanan di sini, karena keluar dari separator, di sini kan tekanannya tadi 484 ya, kita buat 484 PSIA. Ini juga yang di reboiler juga 484. Oke. Ya. Ini metan, ini bensin, sudah. Oke, kita cek lagi. Ya, ini jadi tadi sebenarnya yang di sini, bagian sini ya, jadi top produk fasenya itu adalah fase vapor. Jadi kalau yang sebelumnya liquid ya, kita rubah dulu ke fase vapor. Jadi nanti hasilnya adalah gas karena memang metan tadi ya, metan itu kan suhunya min 161, sedangkan hidrogen suhunya min 252. Ini nggak mungkin ya hasilnya itu liquid. Jadi dia semuanya dalam fase gas, metan maupun hidrogen nanti dalam fase gas. Jadi ini harus kita rubah dulu ke fase vapor ya. Oke, kalau sudah kita cek di parameter tadi, ini kita inputkan ya. Nah, nanti akan didapatkan minimum refraktasinya 0,02. Kita kalikan 1,5 nanti 0,03 ya. Oke, nah seperti ini. Kita dapatkan external refraktasinya 0,03. Kemudian kita cek performance-nya di sini dapatnya baterainya 10 sama 9 ya. 10 sama 9. Oke, kita jadi 10 sama 9. Kemudian untuk distilatnya bisa dicek di worksheetnya, flow-nya distilatnya adalah ini, bisa ya molar flow-nya 16,61 lb mol per jam, kalau mass flow-nya 255,8 lb per jam. Oke, sudah. Kita masuk ke kolom destilasi ya. Ini sudah oke. Kita masuk ke kolom destilasi. Kita inputkan 10 inlet stage-nya, nanti stream masuknya ya. Itu kita juga buat, bisa kita buat. Maaf, langsung fit kolom destilasi ini ya. Jadi fit kolom, kita cari fit kolom destilasi. Oke, yang ini kita masukkan, kemudian inlet stage-nya 9 ya.
49. Kemudian untuk hasilnya tadi kan hanya uap saja, jadi bukan kita pilih yang full reflux ya. Kita pilih yang full reflux karena hasilnya hanya berupa uap. Jadi ini bab 1 ya. Bab distilat 1. Kemudian energi reboilernya reboiler 1. Bottomnya bottom 1. Oke. Kalau sudah, ini energinya kondensor 1. Oke. Ya, setelah kita masukkan semua aliran, kita langsung next ya di sini. Oke, kondensor, tekanan kondensor, reboiler ini kita masukkan 484 ya, seperti tadi 484 PSIA, ini juga 484. Oke, kemudian next, kemudian reflux rasionya tadi 0,03 dan vapor rate-nya. Untuk yang distilatnya tadi 16,61 mmol per jam. Oke, sudah ya. Baru kemudian kita run ya. Ya, setelah itu dia akan konvergen. Oke, setelah itu kita lanjut ke kolom kedua ya. Kolom kedua ini kita siapkan shortcut-nya. Kemudian kita masuk ke shortcut. Nah, yang masuk ke yang distilasi kedua ini adalah hasil dari bottom yang kolom pertama ya. Oke, nanti kita clouding aja dulu. Kita bikin aliran di sini. Kita gunakan yang bottom 1. Oke. Ya. Kita cloning dari yang bottom 1 ini. Kemudian atau juga boleh dari yang bottom yang di sini juga boleh. Kemudian kita masukkan sebagai inlet. Yang 2 ya. Oke. Nah, di sini yang di kolom distilasi kedua kita mulai memisahkan. Jadi ada benzen, ada toluen, dan ada biphenyl. Jadi ada 3 komponen yang harus kita pisahkan. Karena tadi benzen sama toluen itu titik didihnya ini 80, 110, dan ini 255. Kita fokusnya ke titik didih yang berdekatan terlebih dahulu ya. Ini. Jadi kita misahkan antara benzen dan toluen. Nanti untuk yang biphenylnya baru kita pisahkan di kolom ketiga ya. Ini kita fokus ke benzen dan toluen terlebih dahulu. Nanti yang kita masukkan di sini ada kondensor 2 ya. Kemudian distilat 2, kiri boiler 2, kemudian bottom 2. Oke. Kalau sudah, kita cek di parameter di sini ada lagi sama Heviki, tadi ada toluen dan benzen ya. Nah, yang paling cepat menguap adalah benzen, sehingga yang suhunya 80 ya tadi, sehingga di sini komponennya adalah benzen, sedangkan yang Heviki-nya adalah toluen yang 110 derajat ya. Toluen. Oke. Nah, nanti kita bisa isi di sini fraksi molnya. Ya. Harapannya di sini kita jadi untuk ininya produk fase yang di atas ya, fase produk yang di atas tuh kita buat liquid ya, karena memang bukan fase gas untuk benzennya, tapi dia fase liquid ya. Nah, sehingga di sini ini kita buat
semaksimal mungkin juga kita buat like-nya nanti yang di atas, ini kan di bawah ya, like yang di atas bensinnya kita harapkan 99,9%, sehingga nanti yang di bottom dia sekitar 0,1% saja. Ya. Begitu juga yang di toluene yang ada di bottom kita harapkan juga maksimal 99,9%, sehingga nanti di distilatnya juga 0,001. Nah, di sini tekanannya sama, tetap 484, di sini juga 484. Nah, kita dapatkan minimum refraktasionya 4,197, itu kita kalikan dengan 1,5 ya. Kita dapatkan refraktasionya adalah 6,2955. Oke, nah nanti dia akan ready. Di sini kita bisa langsung cek di performance-nya. Jadi nanti didapatkan trennya setinggi, jadi ini sangat tinggi ya, kolom destilasinya kita dapatkan trennya 88, masuknya di 32. 88 sama 32 masuknya. Kemudian untuk liquid rate-nya di distilat ya, itu kita lihat 211,6 lb/mol per jam. Oke. Ya, kita langsung masuk ke kolom destilasinya. Nah, di sini yang ada hanya liquidnya, jadi total kondensor yang kita pakai di sini. Nanti di sini hasilnya adalah liquid distilat 2, kemudian kondensornya kondensor 2, yang di sini reboilernya reboiler 2, bottomnya bottom 2. Oke. Nah, kemudian stream masuknya ini ada 88 ya. Tray, kemudian inlet stage stream masuknya adalah bottom 1, kita masukkan bottom 1. Nah, kemudian masuknya di 32. 32. Oke, di sini. Oke, sudah. Kemudian kita bisa next ya. Oke. Ya, ini yang di sini tadi kita masukkan ya, semua yang diketahui. Alirannya yang di kolom kedua ya. Tray-nya jangan lupa 88, masuknya di 32. Stream masuknya itu dari bottom kolom 1. Ya, kemudian ininya kita pakai total kondensor karena memang liquid yang dihasilkan. Dan tadi untuk refraktasionya diinputkan ya, liquid rate-nya distilat yang di atas ini ya, itu juga dimasukkan dari hasil shortcut tadi. Nanti kita run, kita dapatkan hasil yang konvergen. Selanjutnya kita masuk ke kolom destilasi ketiga. Oke, kita masukkan ke bagian shortcut-nya. Ini inlet-nya adalah yang dari bottom 2 ya. Dari bottom 2 ini kita bisa bikin aliran yang kita define dengan bottom 2. Di sini kalau sudah oke, kita masuk ke shortcut-nya. Inletnya adalah bottom 2. Kemudian ininya liquid ya, produk atasnya ini kita tulis kondensor 3, distilatnya dis 3, reboilernya rep 3, bottomnya bottom 3 ya. Oke, kalau sudah parameternya sekarang karena hanya tersisa tadi kan benzen sama toluene yang dipisahkan, yang nanti dari hasil yang di kolom kedua di sini adalah benzen, yang di bawah ini adalah toluene. Nah, sekarang toluennya ini kan masih mengandung bifenil. Nah, itu yang nanti kita pisahkan di sini. Jadi hanya ada toluen dan bifenil nanti di kolom 3. Dan yang paling
lama menguap ya, karena titik didihnya paling besar. Ini kita masukkan, laggingnya adalah toluen ya, kemudian heavy key-nya adalah vinyl. Nah, nanti di sini kita bisa masukkan toluen yang ada di bottom, itu ya kita sisakan sedikit saja, sekitar 10% ya, 0,1. Kemudian yang vinyl di bagian atas, itu kita sisakan paling minimal ya. Kita buat 0,5%, itu 0,005. Di setengah persen aja udah cukup di atas, jadi supaya 99,5% ya. Kemudian kondensor tekanannya sama 484, ini juga 484. Kita dapatkan reflux rasionya 0,65, kita kalikan dengan 1,5 kali 1,5 kali 0,65, nanti kita dapatkan 0,975. Oke, nah ini sudah. Kita cek di performance-nya, kita butuhnya trennya adalah 17 atau bisa buat 18, karena memang ada di antara ya 9 atau 10. Berarti ini yang nanti akan kita coba-coba ya. Kemudian dilihat di worksheet-nya, distillate rate-nya ada 52,14 lb/mol per jam. Kita cek di parameternya tadi 0,975 ya untuk reflux rasionya. Oke, sudah, kita masuk ke kolom destilasi. Oke, sorry, ininya saya rubah 3 aja. Oke. Ya, di sini kita masukkan 18 dulu aja. Kemudian stream masuknya ini bottom 2. Kemudian ininya 10 ya, kita coba 10 dulu. 10. Kemudian yang dihasilkan di atas hanya liquid ya, jadi kita pilih yang total condenser. Ini liquid distilat 3, kemudian ini kondensor 3, ini air boiler 3, kemudian ini bottom 3. Oke, kita next, kita masukkan tekanannya, ini juga 484. Next, kita lanjutkan ke reflux rasionya 0,975, liquid rate-nya 52,14. Dan ya, kita run sekarang. Ya, sudah konvergen. Ya, ini ya, dari sini kita bisa cek ya untuk hasilnya. Ini sudah semuanya ya, ini sudah selesai, jadi semuanya nanti bisa kalian cek suhunya, tekanannya ya, molar flow-nya dari yang ada di sini, bisa kita cek di worksheet ini komposisinya ya. Kita dapatkan distilatnya 99% itu adalah toluen, sedangkan yang bivinilnya kita dapatkan hasil 93% ya. Cukup banyak ya untuk didapatkan bivinilnya ya. Oke, sampai di sini insyaallah sudah clear ya, sudah lengkap semua. Kalian bisa save ke 39D ya, bisa di save. Oke, nah nanti kalau memang masih belum ketemu, bisa dicoba lagi ya, makanya di setiap tahapan itu harus di save ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.